Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Amalia Rosyada, NIM 2019-53087, akan mempresentasikan tugas data mining yang berjudul konsep efek growth. Yang pertama, ada pengertian efek growth. Algoritma efek growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Algoritma frequent pattern growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul, atau sering disebut dengan frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Pada tahap awal, dilakukan konversi terhadap database berdasarkan pada item yang sering muncul dengan cara membuat frequent pattern tree atau FP tree. Kemudian tahap kedua dilakukan pemisahan terhadap database hasil konversi tersebut ke dalam bentuk kondisional database. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dalam pembangunan FP tree terdiri dari item dan frekuensi untuk setiap simbolnya. Node link berfungsi sebagai penghubung yang menunjukkan hubungan antar simpul dan antar lintasan. Kemudian ada association rule. Association rule merupakan teknik data mining yang digunakan untuk menemukan pola-pola yang ada dalam data tanpa target yang spesifik. Nilai-nilai yang terkandung dalam pola tersebut tergantung pada interpretasi dari masing-masing individu. Kemudian ada teknik association rule yang menggunakan dua pengukuran untuk mengetahui menarik atau tidaknya sebuah rule yang disebut dengan support dan confidence. Sebuah rule dikatakan menarik apabila nilai support rule lebih besar sama dengan minimum support, atau support count rule lebih besar sama dengan minimum support count, dan nilai confidence rule lebih besar sama dengan minimum confidence. Kemudian ada support. Support sendiri diartikan pula sebagai peluang kejadian dalam dataset yang mengandung A dan B. Berikut ini rumusnya dengan keterangan P dalam kurung A irisan B merupakan peluang kejadian A dan B muncul bersamaan. Support count irisan menunjukkan frekuensi kemunculan A dan B bersamaan. Sigma menunjukkan total keseluruhan transaksi dalam dataset. Kemudian ada confidence. Confidence diartikan sebagai peluang kejadian dalam transaksi yang mengandung kejadian A dan B, sehingga dalam confidence dihitung seberapa sering kejadian B muncul bersamaan dengan kejadian A juga muncul. Berikut ini rumus confidence dengan keterangan P dalam kurung B dan A merupakan peluang kejadian bersyarat B muncul jika A juga muncul. Support count A irisan B menunjukkan frekuensi kemunculan A dan B bersamaan. Support count A menunjukkan frekuensi kemunculan A dalam dataset. Kemudian ada leaf. Leaf merupakan cara perhitungan korelasi yang paling sederhana. Perhitungan dengan leaf dapat menunjukkan apakah hubungan antar item dalam rule sering berkorelasi atau tidak. Berikut rumus leaf dengan keterangan P dalam kurung A irisan B menunjukkan peluang kejadian A dan B muncul bersamaan. P dalam kurung A menunjukkan peluang kejadian A dan B dalam kurung B menunjukkan peluang kejadian B. Persamaan tersebut sama dengan perhitungan confidence dalam kurung AB atau support B. Kemudian ada contoh kasus hubungan item dengan frekuensi yang dituliskan dalam bentuk item titik 2 frekuensi. Jadi tabel di samping adalah data 9 transaksi yang terjadi pada B elektronik. Berdasarkan tabel sebelumnya, dihitung nilai count, support count atau frekuensi dari masing-masing item seperti ditunjukkan pada tabel di samping. Nilai support count I1, I2, I3, dan I4 diperoleh dengan cara menghitung jumlah terjadinya suatu item terhadap keseluruhan transaksi. Sebagai contoh, I1 memiliki nilai support count 6. Nilai tersebut diperoleh dari menghitung terjadinya I1 dari keseluruhan transaksi. I1 terdapat pada T100, T400, T500, T700, T800, dan T900, sehingga diperoleh nilai support count I1 adalah 6. Kemudian nilai support count I1, I2, I3, dan I5 diperoleh dengan cara yang sama ketika menghitung nilai support count untuk I1, seperti ditunjukkan pada tabel di atas. Nilai frekuensi yang telah diperoleh seleksi dengan menggunakan nilai minimum support count. Sebagai contoh, ditentukan nilai minimum support adalah 22%, atau nilai minimum support count adalah 2.
Jika nilai frekuensi lebih besar atau sama dengan nilai minimum support count, maka item dimasukkan ke dalam proses selanjutnya. Namun bila tidak, maka item tersebut dihilangkan. Pada contoh di atas, semua item memenuhi syarat, yaitu lebih besar atau sama dengan nilai minimum support count. Setelah itu, item diurutkan dari frekuensi terbesar, yaitu I17, I26, I36, I42, dan I52. Kemunculan item setiap transaksi diurutkan berdasarkan nilai frekuensi terbesar ke nilai frekuensi terkecil, seperti yang ditunjukkan pada tabel di samping. Hasil akhir pembentukan FP3 pada transaksi di elektronik adalah sebagai berikut. Dengan terbentuknya FP3, dilakukan pencarian pola transaksi pada di elektronik dengan menggunakan algoritma FP-Groth. FP-Groth menemukan pola transaksi melalui 3 tahap, yaitu pembangkitan kondisional pattern base, pembangkitan kondisional FP3, dan pencarian frekuen item set. Pada tahap awal dilakukan pembangkitan kondisional pattern base. Pembangkitan kondisional pattern base ini dimulai dari node atau cabang dengan nilai frekuensi terkecil. Dalam hal ini dimulai dari I5. Kemudian dilakukan pembangkitan kondisional FP3 dengan pencarian frekuen pattern yang ditunjukkan sebagai tabel berikut. Jadi ini setelah tadi di proses FP3 kita melakukan pembangkitan kondisional dengan mencari frekuen pattern seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian setelah diperoleh pola transaksi di elektronik, dilanjutkan dengan menghitung nilai confidence dan leaf untuk setiap pola yang terbentuk. Perhitungan nilai confidence dan leaf dilakukan terhadap semua kemungkinan association rule yang terbentuk. Pola atau rule yang diperoleh kemudian seleksi lagi dengan menemukan nilai Minkoff dan leaf. Sebagai contoh, nilai Minkoff dari transaksi di elektronik adalah 0,75 dan nilai leaf lebih besar dari 1. Pola atau rule yang memenuhi kedua syarat tersebut ditujukan pada tabel di bawah ini. Jadi ini merupakan daftar keseluruhan dari hasil seleksi berdasarkan nilai confidence dan leaf. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi di sini ada 2 kesimpulan. Yang pertama, pembeli yang membeli item I2 juga akan membeli item I5 dan atau I4. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, ada 3 buah item yang sering dibeli secara bersamaan, yaitu item I1, I2, dan I5. Baik, sekian presentasi tentang tugas data mining dengan tema konsep FP-Groth. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun pengerjaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.